Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ini pertemuan ketiga kita pada mata kuliah perencanaan pendidikan. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis dimensi dan karakteristik perencanaan pendidikan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita lihat dulu apa tujuan kita mempelajari tersebut. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis dimensi perencanaan pendidikan. Kemudian yang kedua, kita dapat menjelaskan karakteristik perencanaan pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ulangi lagi dari perencanaan pendidikan. Nah, menurut Somantri 2014, perencanaan pendidikan sebagai tahap awal dalam proses manajemen pendidikan yang dijadikan sebagai panduan dalam proses pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pendidikan. Kemudian menurut Depdiknas tahun 2006, perencanaan pendidikan itu sebagai sebuah proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka mencapai perubahan, yaitu pendidikan yang berkualitas secara terstruktur dan terprogram. Kemudian menurut SBB, perencanaan pendidikan merupakan suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas, dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Jadi kesimpulan dari definisi para ahli tentang perencanaan pendidikan adalah upaya pemerintah dalam menyelaraskan pembangunan pendidikan dengan sektor lain dan menjadi langkah awal pada proses manajemen pendidikan dalam perumusan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana tujuan, fungsi, dan manfaat perencanaan pendidikan? Jadi, tujuan perencanaan pendidikan itu yang pertama sebagai standar pengawasan perilaku. Kemudian yang kedua, meminimalisir segala sesuatu yang akan terjadi saat pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran secara menyeluruh dan khusus tentang jenis kegiatan pekerjaan. Kemudian yang keempat, mengetahui berbagai peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan. Kemudian yang kelima, untuk mendapatkan efektivitas dalam pencapaian tujuan. Nah, itu dilihat dari tujuan perencanaan pendidikan. Bagaimana fungsinya? Yaitu fungsi perencanaan pendidikan yaitu sebagai arah kegiatan dan target-targetnya di masa depan sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya berjalan dengan tertib dan tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut dapat tercapai. Bagaimana manfaat perencanaan pendidikan? Nah, manfaat perencanaan pendidikan menurut Makmon tahun 2001 yang pertama dapat digunakan sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan proses kegiatan atau pekerjaan pemimpin dan anggota dalam sebuah institusi pendidikan. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan media pemilahan sebagai alternatif langkah pekerjaan atau strategi penyelesaian yang terbaik dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat digunakan dalam penyusunan skala prioritas kelembagaan baik yang berkaitan dengan sasaran yang akan dicapai maupun proses kegiatan layanan pendidikan. Kemudian yang keempat, dapat mengefisienkan dan mengefektifkan pemanfaatan sumber daya pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai media dalam meminimalkan pekerjaan yang tidak efisien. Kemudian yang keenam,
dapat dijadikan media untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Seperti itu. Lanjut, pembahasan tentang jenis-jenis dimensi perencanaan pendidikan. Ada banyak jenis-jenis dimensi yang akan kita bahas, tapi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, jenis dimensi waktu. Berdasarkan dimensi waktu, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga jangka panjang. Nah, perencanaan jangka pendek ini adalah atau short term educational planning, yaitu perencanaan yang dilaksanakan untuk kurun waktu maksimal 1 tahun. Kalau perencanaan jangka menengah, yaitu medium term educational planning, perencanaan untuk 4 atau 5 tahun atau 1 periode kepemimpinan. Kemudian perencanaan jangka panjang atau long term educational planning meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun. Nah, jadi ketiga bentuk perencanaan di atas saling berkaitan, di mana perencanaan jangka pendek merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah, dan keduanya atau perencanaan jangka pendek dan jangka menengah ini merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang. Nah, kemudian dilihat dari dimensi berdasarkan dimensi ruang lingkup. Yang pertama mikro, yang kedua meso, dan yang ketiga makro. Nah, jadi perencanaan pendidikan mikro ini hanya mencangkup satu lembaga pendidikan atau sekelompok kecil lembaga yang hampir sama dan berdekatan tempatnya. Kemudian kalau perencanaan pendidikan meso ini levelnya regional atau lokal yang mencangkup wilayah tertentu. Kemudian untuk makro, perencanaan yang mencangkup pendidikan seluruh bangsa. Berarti dari seluruh jenis jenjang pendidikan dari SD maupun perguruan tinggi. Seperti itu. Ya. Kemudian dilihat dari segi sifatnya, terbagi menjadi 2, yaitu strategi dan perencanaan operasional. Jadi perencanaan strategi berkaitan dengan kebijakan yang diambil, pendekatan yang dipakai, kebutuhan, misi, dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, adapun perencanaan operasional adalah berkaitan dengan usaha yang ingin dipakai untuk merealisasi perencanaan strategi atau tujuan perencanaan tersebut. Jadi, satu perencanaan pendidikan memiliki 2 sifat, yaitu sifat strategi dan operasional, terutama untuk perencanaan jangka pendek. Jadi untuk perencanaan jangka panjang hanya ada sifat strategi saja. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian berdasarkan tingkat teknis perencanaannya ada 5. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, makro. Nah, perencanaan makro ini merupakan perencanaan pendidikan yang bersifat nasional, yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, dan berlaku di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian perencanaan mikro. Nah, perencanaan pendidikan mikro yaitu perencanaan pendidikan yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Kemudian perencanaan pendidikan sektoral. Nah, perencanaan pendidikan sektoral ini yaitu kumpulan program atau kegiatan pendidikan yang menekankan pada sektor tertentu, namun tetap ada keterkaitan dengan sektor lainnya. Kemudian yang keempat, perencanaan pendidikan kawasan. Ini merupakan perencanaan pendidikan yang memperhatikan kawasan lingkungan tertentu sebagai pusat kegiatan pendidikan dengan keunggulan komparatif dan kompetitifnya. Misalnya perencanaan pendidikan kawasan pesisir, kawasan pedesaan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, perencanaan pendidikan proyek. Jadi implementasinya kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Begitu. Kemudian berdasarkan aspek jenis perencanaan. Yang pertama, dari perencanaan pendidikan dari atas ke bawah. Jadi, perencanaan pendidikan dari atas ke bawah ini adalah perencanaan pendidikan yang sering disebut juga perencanaan pendidikan makro atau perencanaan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, perencanaan pendidikan dari bawah ke atas, bottom up educational planning, yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat oleh tenaga perencana dari tingkat bawah kemudian disampaikan ke pusat. Misalnya perencanaan yang dibuat oleh kepala sekolah kemudian disampaikan ke Kementerian Pendidikan Nasional. Kemudian yang ketiga, perencanaan pendidikan menyerong dan menyamping atau diagonal educational planning, yang sering disebut perencanaan sektoral. Jadi perencanaan ini melibatkan kerjasama antar departemen atau lembaga. Misalnya lembaga Kementerian Pendidikan Nasional dengan Bapeda Provinsi. Kemudian perencanaan pendidikan mendatar. Nah, perencanaan pendidikan mendatar atau horizontal educational planning dibuat dengan menjalin kerjasama antara lembaga atau departemen yang sederajat. Misalnya perencanaan pendidikan antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama serta Kementerian Sosial. Kemudian perencanaan pendidikan menggelinding atau rolling educational planning dibuat oleh pejabat berwenang dalam bentuk perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Ini. Kemudian untuk yang terakhir, perencanaan pendidikan gabungan atas ke bawah dan bawah ke atas, yaitu perencanaan pendidikan yang mengintegrasikan atau mengakomodasi kepentingan pusat dan daerah lokal. Jadi seperti itu, bisa dilihat di sini penjelasannya. Lanjut ke karakteristik perencanaan pendidikan yang dikemukakan oleh Fakhri Ghaffar tahun 1987. Jadi yang pertama, karakteristik perencanaan pendidikan itu mengutamakan nilai-nilai manusiawi. Artinya proses dalam membangun manusia yang harus mampu membangun dirinya dan masyarakatnya. Maksudnya berguna bagi masyarakat sekitarnya. Jadi bisa berguna untuk masyarakat sekitarnya. Kemudian yang kedua, mengembangkan segala potensi anak didik. Jadi perencanaan pendidikan itu harus memikirkan kesempatan untuk mengembangkan potensi anak didik.
apa-apa saja yang dapat dikembangkan atau apa-apa saja yang dapat mengembangkan potensi siswa harus dimasukkan dalam perencanaan dengan memperhatikan berbagai sumber daya yang ada. Kemudian yang ketiga, memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi setiap anak didik. Artinya apa? Jadi setiap peserta didik memperoleh pendidikan yang sama atau merata. Kemudian yang keempat, disusun secara logis dan rasional. Ya, jadi perencanaan pendidikan itu dibuat menyeluruh sesuai jenjang pendidikannya dan memang harus logis dan rasional. Kemudian yang kelima, orientasinya mempersiapkan sumber daya manusia. Nah, jadi artinya apa? Program pendidikan itu harus dibuat untuk membantu mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh sektor-sektor pembangunan. Jadi misalnya sekolah menengah kejuruan. Jadi sekolah menengah kejuruan itu mempersiapkan peserta didiknya untuk setelah selesai sekolah langsung dapat bekerja di lapangan. Seperti itu. Kemudian yang keenam, komponennya saling berkaitan. Kemudian yang ketujuh, orientasinya jangka panjang. Jadi ini artinya melihat ke masa depan. Pendidikan tersebut untuk masa depan setiap anak. Kemudian yang kedelapan, responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat dan bersifat dinamik. Artinya apa? Pendidikan itu harus cepat dan tanggap terhadap kebutuhan dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Dia intinya bersifat dinamis. Kemudian yang terakhir, sebagai sarana mengembangkan inovasi pendidikan. Artinya apa? Pendidikan harus mampu membuka pola pikir anak didik agar mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan tersebut. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan tentang jenis-jenis dimensi dan karakteristik perencanaan pendidikan. Ibu harap kalian memperhatikan dan semoga bermanfaat apa yang telah Ibu paparkan. Saya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.